Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Qalu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum wa a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam berasal dari kata aslama yang berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintahnya dan larangannya. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengajarkan tentang kedamaian. Misalnya pada Quran surat Al-Anfal ayat 8, ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jana kulissal mi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim. Yang artinya, tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar, pangkalan ayat ini menjadi bukti bahwa perang bukanlah tujuan dari Islam. Kalau musuh cenderung kepada perdamaian, artinya ada kelihatan tanda-tanda atau bukti bahwa musuh itu lebih suka mencari jalan damai. Hendaklah di dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang tinggi itu untuk menempuh jalan damai. Jalan-jalan menuju damai itu hendaklah dilapangkan, yaitu damai yang tidak akan merugikan atau menjatuhkan muruah Islam. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat muslim harus menyebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia tanpa memandang ras, agama, dan suku. Pada sisi lain, kedamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, kasih sayang, dan toleransi. Islam juga mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nisa ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Inin ro'atun khafat min ba'liha nusyuzan au ihradam fala junah alaihima an yusliha bainahuma solaha wasulha khair wa uhdira bil anfususyuh in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang artinya,
Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nuyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nuyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dari ayat tersebut terlihat bahwa perdamaian dan Islam merupakan suatu yang dianjurkan. Islam adalah agama yang cinta damai dan ajarannya mendorong umatnya untuk senantiasa hidup dalam perdamaian dan harmoni. Lebih lanjut, perdamaian ini tidak hanya ditekankan dalam hubungan antar sesama muslim, tetapi juga dalam hubungan antar umat beragama dan antar bangsa. Sejatinya Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Jika terjadi konflik, umat Islam dianjurkan untuk berusaha menyelesaikan secara damai melalui dialog dan negosiasi. Kekerasan yang boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ketika semua upaya damai telah gagal. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan bahwa Allah mengutuk keras tindakan kekerasan dengan ancaman neraka jahanam. Misalnya perbuatan menghilangkan nyawa orang dengan kekerasan dalam Islam tergolong dalam dosa besar yang akan diancam dengan neraka jahanam. Pasalnya pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi khairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa innaka kasiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun, yang artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan bersama manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ketika semua upaya jalan damai telah gagal. Kekerasan dalam peperangan dengan tujuan baik atau perdamaian dan membela Islam akan disebut sebagai jihad fisabilillah. Al-Quran telah menjelaskan bahwa perang itu merupakan kenyataan hidup dan dipandang perlu jika di dunia sendiri terdapat ketidakadilan, penekanan, perilaku yang vicius dan tuntut-menuntut secara serampangan. Namun harus dibedakan adanya catatan dalam sejarah manusia. Sejarah bahwa justru manusia dari dulu sampai sekarang menderita karena adanya perang lokal, perang sipil atau perang global. Dan kenyataan bahwa kemenangan itu harus dicapai lewat peperangan itu tidak ya dengan ancaman akan memeranginya. Sekarang banyak manusia di dunia dicekam ketakutan ada bahaya perang. Islam memperbolehkan perang selama masih berpijak di atas dasar hukum, membela diri atau negara, menegakkan
keadilan, untuk kemerdekaan dan perdamaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba ala bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an tahrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa huwal khairul lakum wallahu ya'lamu wa huwal khairul lakum la ta'lamun, yang artinya diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan begitu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim bi ghairi haqqin ala ayyaqulu rabbana Allah walam la daf'alallahu sab'ahum bibadil lahum di maswa mi'ubiyahu wa ta'u wa masajidu yuzkuru fi hasmullahi katsira wala yansurunallahu man yansuru innallaha laqawiyyun azim, yang artinya yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan bara-bara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolongnya atau menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam tidak pernah membiarkan adanya agresi oleh siapapun, mau itu berasal dari golongan Islam atau lainnya. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai seseorang memulai menyalakan api peperangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar tidak memusuhi orang lain atau memulai peperangan atau merampas hak orang lain dengan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 193, yang artinya, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Namun jika mereka berhenti memusuhimu, sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama ketaatan hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti melakukan fitnah, tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Perbedaan agama, perbedaan tempat tinggal atau geografis, ataupun perbedaan rasial bukanlah alasan untuk memerangi Islam ataupun umat Islam. Jika dalam pemerintahan Islam
kelompok pemerintahan Islam, kelompok bukan Islam berdamai dengan umat Islam, tidak ada alasan memerangi mereka. Jika Islam diturunkan untuk perdamaian, tiap Muslim juga mempunyai misi untuk perdamaian, dan Al-Quran juga mengajarkan perdamaian. Dapat disebutkan bahwa alasan yang jujur dari berbagai perang dan pertempuran yang terjadi bukan karena motif invasi atau menguasai ekonomi. Dalam Islam, jihad fisabilillah pun baru dianggap sah malaikat dinyatakan atau diperintahkan oleh imam atau negara secara resmi. Oleh karena itu, falsafah perang dalam Islam adalah untuk berdamaian, bukan untuk mencari kekayaan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisaniril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala abdi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah. Terakhir, perang bukanlah tujuan utama dari dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Islam lebih diutamakan dilakukan secara damai dengan mengemukakan argumen dan dalil-dalil agama Islam. Jika orang-orang non-muslimin dapat mendapatkan hidayah dan mau mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa peperangan, maka itulah yang lebih baik daripada jihad atau perang. Dengan kata lain, perang hanya dilakukan jika terpaksa, misalnya untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan non-muslim. Namun jika memungkinkan, dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal anwar innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tu'akhirna insanina aw a'tana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halam tahu ala dina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.